Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian ilmu tajwid. Secara bahasa, tajwid berarti membaguskan atau memperindah. Sedangkan secara istilah, tajwid adalah ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran dengan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat huruf. Dengan menguasai ilmu tajwid, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih tepat, indah, dan sesuai aturan yang telah diajarkan. Tujuan mempelajari ilmu tajwid. Yang pertama, untuk menjaga kemurnian bacaan Al-Quran, agar tetap sesuai seperti yang diajarkan Rasulullah. Yang kedua, untuk menghindari kesalahan dalam membaca huruf dan kata. Yang ketiga, memperindah bacaan sehingga lebih merdu dan sesuai kaidah. Dan yang keempat, memudahkan kita dalam memahami makna setiap ayat Al-Quran. Dengan menguasai tajwid, bacaan menjadi lebih benar, indah, dan bermakna. Hukum mempelajari tajwid. Menerapkan tajwid saat membaca Al-Quran adalah wajib, ain. Artinya setiap individu muslim wajib membacanya dengan benar sesuai kaidah. Sedangkan mempelajari ilmu tajwid secara mendalam hukumnya fardu kifayah, yaitu kewajiban yang cukup ditunaikan oleh sebagian umat agar yang lain mendapatkan manfaatnya. Dengan memahami hukumnya, kita semakin terdorong untuk membaca Al-Quran dengan lebih tepat dan penuh kesungguhan. Kesalahan dalam membaca Al-Quran terbagi menjadi dua. Pertama, lanjali, yaitu kesalahan yang jelas dan dapat mengubah arti sebuah ayat. Kesalahan jenis ini harus sangat dihindari karena berdampak besar pada makna. Kedua, lanhafi, yaitu kesalahan halus yang tidak mengubah arti, tetapi melanggar kaidah tajwid, seperti panjang pendek atau sifat huruf yang tidak tepat. Memahami perbedaan kedua jenis kesalahan ini membantu kita membaca Al-Quran dengan lebih teliti dan benar. Maharijul huruf, atau tempat keluarnya huruf-huruf dalam bacaan Al-Quran, terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, al-jauf, yaitu rongga mulut dan tenggorokan tempat keluarnya huruf-huruf mat. Kedua, al-halq, yaitu tenggorokan, yang menjadi makhraj bagi beberapa huruf khusus. Ketiga, al-lisan, yaitu lidah, tempat keluarnya sebagian besar huruf Arab. Keempat, asisyafatan, yaitu kedua bibir, yang berperan dalam mengeluarkan huruf seperti ba dan mim. Dan yang terakhir, al-haisum, yaitu rongga hidung yang berfungsi dalam pengucapan gunnah. Dengan memahami makhraj huruf, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih tepat dan fasih. Pada slide ini kita membahas tentang sifat-sifat huruf dalam ilmu tajwid. Sifat huruf dibagi menjadi dua kategori utama. Pertama, sifat lazimah. Sifat ini melekat pada setiap huruf dan tidak berubah-ubah. Di antaranya adalah, jar yaitu kuatnya suara tanpa napas, hams atau hams, yaitu keluarnya napas, syiddah yaitu tertahannya suara, rahawah yaitu mengalirnya suara, kemudian istilah, yaitu terangkatnya bagian belakang lidah, dan istifal, yaitu turunnya lidah. Serta sifat-sifat lainnya. Kedua, sifat aridah. Sifat ini muncul karena kondisi tertentu. Contohnya tafhim, yaitu pengucapan huruf dengan tebal, tarkik, yaitu penipisan huruf, dan gunnah, yaitu dengungan dalam pengucapan. Dengan memahami kedua kelompok sifat ini, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih tepat dan indah sesuai kaidah tajwid. Pada slide ini kita mempelajari 4 hukum tajwid yang berlaku ketika bertemu nun sukun atau tanwin. Yang pertama adalah idzhar. Idzhar berarti jelas, yaitu membaca nun sukun atau tanwin dengan terang tanpa dengung ketika bertemu huruf-huruf halki. Yang kedua, idgham. Idgham berarti meleburkan. Idgham terbagi menjadi dua, idgham bigunnah, yaitu melebur dengan disertai dengung, dan idgham bila gunnah, yaitu melebur tanpa dengung. Selanjutnya adalah iqlab. Iqlab berarti mengubah. Pada hukum ini, nun sukun atau tanwin diubah menjadi bunyi mim dengan dengung ketika bertemu huruf ba. Yang terakhir adalah ikhfa. Ikhfa berarti menyamar. Nun sukun atau tanwin dibaca samar-samar dengan dengung ketika bertemu 15 huruf tertentu. Dengan memahami 4 hukum ini, kita dapat membaca Al-Quran dengan lebih tepat sesuai kaidah tajwid. Pada slide ini kita membahas 3 hukum tajwid yang berlaku ketika huruf mim diberi sukun, atau disebut mim sukun. Yang pertama adalah idgham mimi. Idgham mimi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim lagi. Cara membacanya adalah melebur kedua mim tersebut dengan dengungan 2 harakat. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu huruf ba.
Pada hukum ini mim dibaca samar, disertai gunnah atau dengungan ringan. Yang ketiga adalah idzhar syafawi. Idzhar syafawi terjadi ketika mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Cara membacanya adalah jelas tanpa dengung, karena tidak ada unsur peleburan ataupun penyamaran. Memahami ketiga hukum ini membantu kita membaca mim sukun dalam Al-Quran dengan benar sesuai kaidah tajwid. Pada slide ini kita membahas tentang hukum mat, yaitu panjang pendeknya bacaan dalam Al-Quran. Secara umum, mat terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah mat tabi'i. Mat tabi'i adalah mat asli yang dibaca sepanjang 2 harakat. Mat ini terjadi karena keberadaan huruf mat tanpa sebab tambahan apapun. Yang kedua adalah mat fari. Mat fari muncul karena adanya sebab, seperti hamzah atau sukun. Mat fari terdiri dari beberapa macam, yaitu mat wajib mutasil, yaitu mat yang bersambung dengan hamzah dalam satu kata. Mat jais munfasil, yaitu mat yang bertemu hamzah tetapi terpisah kata. Mat lazim, yaitu mat yang bertemu sukun asli. Mat badal, yang terjadi karena hamzah berubah menjadi huruf mat. Mat lin, yang muncul pada huruf ya atau waw sukun yang didahului huruf berharakat fathah. Dan mat aridli sukun, yaitu mat yang terjadi karena wakaf sehingga huruf terakhir menjadi sukun. Dengan memahami berbagai jenis mat ini, kita dapat membaca Al-Quran dengan panjang yang tepat sesuai kaidah tajwid. Pada slide ini kita membahas 2 bagian penting dalam tajwid, yaitu gunnah serta tafhim dan tarkik. Pertama, gunnah. Gunnah adalah dengungan yang terdengar ketika membaca huruf nun dan mim. Dengungan ini dibaca sepanjang 2 harakat, terutama ketika nun atau mim bertasyid, serta pada hukum iklab dan ikhfa. Gunnah menjadikan bacaan lebih merdu dan sesuai kaidah tajwid. Selanjutnya adalah tafhim dan tarkik. Tafhim berarti menebalkan suara huruf. Ini berlaku pada huruf-huruf istilah, yaitu huruf-huruf tertentu yang dibaca dengan suara tebal. Sedangkan tarkik berarti menipiskan suara huruf. Tarkik digunakan pada seluruh huruf selain huruf istilah. Memahami gunnah, tafhim, dan tarkik sangat penting agar bacaan Al-Quran terdengar benar, seimbang, dan indah sesuai aturan tajwid.